Tahukah kamu, ada kabar mengejutkan dari Tanah Suci yang bisa berdampak besar pada ibadah haji kita tahun ini? Ini bukan sekadar berita biasa, tapi menyangkut keselamatan dan kesehatan jamaah haji Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kak Nonin, tempat kita membahas isu-isu penting dan terkini seputar ibadah haji dan umroh. Di video kali ini, kita akan membahas berita yang cukup mengejutkan dan menimbulkan banyak pertanyaan, yaitu penutupan klinik haji Indonesia di Arab Saudi. Kabar ini tentu saja membuat kita bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa klinik yang selama ini menjadi andalan jamaah haji Indonesia untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tiba-tiba ditutup? Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya bagi jamaah haji kita, serta apa langkah-langkah yang perlu kita antisipasi? Mari kita bedah tuntas masalah ini. Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan dengan berita tentang larangan operasional klinik kesehatan haji Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi. Larangan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Selama ini, klinik kesehatan haji Indonesia telah menjadi bagian integral dari penyelenggaraan ibadah haji, memberikan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh jamaah haji kita, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu atau membutuhkan pertolongan medis darurat. Dan yang paling penting, bagaimana dampaknya bagi jamaah haji kita, serta apa langkah-langkah yang perlu kita antisipasi? Mari kita bedah tuntas masalah ini. Beberapa waktu lalu, kita dikejutkan dengan berita tentang larangan operasional klinik kesehatan haji Indonesia oleh pemerintah Arab Saudi. Larangan ini tentu saja menimbulkan tanda tanya besar. Selama ini, klinik kesehatan haji Indonesia telah menjadi bagian integral dari penyelenggaraan ibadah haji, memberikan pelayanan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh jamaah haji kita, terutama bagi mereka yang memiliki riwayat penyakit tertentu atau membutuhkan pertolongan medis darurat. Keberadaan klinik ini sangat membantu mengurangi beban rumah sakit di Arab Saudi, dan memastikan jamaah haji Indonesia mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar yang diharapkan. Lalu, mengapa tiba-tiba dilarang? Penyebab utama penutupan klinik haji Indonesia ini adalah perubahan regulasi yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan Arab Saudi. Regulasi baru ini mengharuskan semua pelayanan kesehatan bagi jamaah haji internasional, termasuk Indonesia, untuk dilakukan melalui fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah Saudi. Artinya, klinik-klinik yang dikelola oleh negara lain, termasuk Indonesia, tidak lagi diperbolehkan beroperasi secara mandiri. Pemerintah Saudi beralasan bahwa perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan koordinasi pelayanan kesehatan bagi seluruh jamaah haji dari berbagai negara. Mereka ingin memastikan bahwa semua jamaah mendapatkan standar pelayanan yang sama dan terintegrasi dengan baik dalam sistem kesehatan Saudi. Namun, perubahan ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran bagi kita. Selama ini, klinik haji Indonesia telah terbukti efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan jamaah haji kita. Dokter dan tenaga medis Indonesia yang bertugas di klinik tersebut sangat memahami kondisi kesehatan jamaah haji kita, serta memiliki kemampuan berbahasa yang memudahkan komunikasi. Dengan adanya larangan ini, kita khawatir jamaah haji Indonesia akan kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, terutama jika mereka tidak fasih berbahasa Arab atau Inggris. Kita juga khawatir akan adanya perbedaan budaya dan pendekatan medis yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan tentu saja tidak tinggal diam menghadapi situasi ini. Berbagai upaya diplomasi dan negosiasi telah dilakukan untuk mencari solusi terbaik. Pemerintah Indonesia terus berupaya meyakinkan pemerintah Arab Saudi agar memberikan fleksibilitas dan pengecualian bagi klinik haji Indonesia, mengingat pentingnya peran klinik ini dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada jamaah haji kita. Selain itu, pemerintah juga sedang menjajaki kerjasama dengan fasilitas kesehatan di Arab Saudi yang telah ditunjuk untuk memastikan jamaah haji Indonesia tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Salah satu langkah konkret yang sedang diupayakan adalah dengan meningkatkan jumlah tenaga medis yang tergabung dalam tim kesehatan haji Indonesia.
TKHI ini nantinya akan ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan di Arab Saudi seperti rumah sakit dan pusat kesehatan untuk memberikan pendampingan dan bantuan kepada jamaah haji Indonesia. Selain itu, pemerintah juga sedang menjajaki kerjasama dengan fasilitas kesehatan di Arab Saudi yang telah ditunjuk untuk memastikan jamaah haji Indonesia tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Salah satu langkah konkret yang sedang diupayakan adalah dengan meningkatkan jumlah tenaga medis yang tergabung dalam Tim Kesehatan Haji Indonesia, TKHI. TKHI ini nantinya akan ditempatkan di berbagai fasilitas kesehatan di Arab Saudi seperti rumah sakit dan pusat kesehatan untuk memberikan pendampingan dan bantuan kepada jamaah haji Indonesia. Dengan adanya TKHI, diharapkan jemaah haji kita tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang familiar dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, pemerintah juga sedang berupaya meningkatkan kemampuan berbahasa Arab dan Inggris bagi para tenaga medis Indonesia agar mereka dapat berkomunikasi dengan lebih efektif dengan tenaga medis Saudi dan jemaah haji dari negara lain. Namun, upaya pemerintah saja tentu tidak cukup. Kita sebagai masyarakat juga memiliki peran penting dalam menyikapi situasi ini. Salah satu hal yang dapat kita lakukan adalah dengan mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum berangkat haji. Pastikan kita telah melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, mendapatkan vaksinasi yang diperlukan, dan membawa obat-obatan pribadi yang cukup. Selain itu, penting juga untuk mempelajari sedikit bahasa Arab atau Inggris dasar agar kita dapat berkomunikasi dengan lebih mudah jika membutuhkan bantuan medis. Yang terpenting, selalu jaga kesehatan dan stamina selama berada di Tanah Suci agar kita dapat menjalankan ibadah haji dengan lancar dan khusyuk. Selain persiapan fisik dan bahasa, persiapan mental juga sangat penting. Ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang membutuhkan kesabaran, ketabahan, dan keikhlasan. Kita harus siap menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang mungkin timbul selama berada di Tanah Suci. Dengan mental yang kuat dan positif, kita akan mampu mengatasi segala rintangan dan menjadikan ibadah haji kita sebagai pengalaman yang berharga dan bermakna. Ingatlah, tujuan utama kita adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan meraih ridho-Nya. Pemerintah juga menghimbau kepada seluruh jamaah haji Indonesia untuk selalu mengikuti arahan dan informasi yang diberikan oleh petugas haji. Petugas haji telah dilatih dan dipersiapkan untuk memberikan pelayanan dan bantuan kepada jamaah haji, termasuk dalam hal kesehatan. Jangan ragu untuk hubungi petugas haji jika kita membutuhkan bantuan medis atau informasi lainnya. Selain itu, manfaatkanlah fasilitas dan layanan kesehatan yang telah disediakan oleh pemerintah Arab Saudi, seperti rumah sakit dan pusat kesehatan. Jangan sungkan untuk hubungi tenaga medis Saudi jika kita mengalami masalah kesehatan. Penting juga untuk diingat bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus kita jaga sebaik mungkin. Selama berada di Tanah Suci, usahakan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta istirahat yang cukup. Hindari aktivitas yang terlalu berat dan melelahkan, terutama pada saat cuaca panas. Jika kita merasa tidak enak badan atau mengalami gejala penyakit, segera hubungi tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan menunda-nunda untuk berobat ke dokter, karena penanganan yang cepat dapat mencegah kondisi yang lebih serius. Penting juga untuk diingat bahwa kesehatan adalah anugerah yang harus kita jaga sebaik mungkin. Selama berada di Tanah Suci, usahakan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat, serta istirahat yang cukup. Hindari aktivitas yang terlalu berat dan melelahkan, terutama pada saat cuaca panas. Jika kita merasa tidak enak badan atau mengalami gejala penyakit, segera hubungi tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Jangan menunda-nunda untuk berobat ke dokter, karena penanganan yang cepat dapat mencegah kondisi yang lebih serius. Selain itu, penting juga untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama jamaah haji. Jika kita melihat ada jamaah lain yang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk menawarkan bantuan kita. Dengan saling membantu dan peduli, kita dapat menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif selama berada di Tanah Suci. Ingatlah bahwa kita semua adalah saudara seiman yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menjalankan ibadah haji dengan sebaik mungkin.
Pemerintah juga sedang berupaya untuk meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Sosialisasi ini dilakukan melalui berbagai media, seperti televisi, radio, internet, dan media sosial. Selain itu, pemerintah juga mengadakan kegiatan penyuluhan dan pelatihan kesehatan bagi calon jamaah haji. Dengan adanya sosialisasi dan edukasi yang intensif, diharapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan dan mampu mempersiapkan diri dengan lebih baik sebelum berangkat haji. Pemerintah juga mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, untuk turut serta dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada jamaah haji Indonesia. Dukungan ini dapat berupa bantuan dana, tenaga relawan, atau informasi dan edukasi. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan dengan lebih baik dan lancar. Kita semua berharap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dapat membuahkan hasil yang positif. Kita berharap jamaah haji Indonesia tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal selama berada di Tanah Suci, meskipun klinik haji Indonesia tidak lagi beroperasi secara mandiri. Kita juga berharap ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan khusyuk, serta membawa berkah bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Penting untuk kita semua memahami bahwa perubahan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Dalam konteks penyelenggaraan ibadah haji, perubahan regulasi dan kebijakan adalah hal yang wajar terjadi. Namun, yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi perubahan tersebut dengan bijak dan proaktif. Kita harus terus berupaya untuk beradaptasi dengan perubahan dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan sikap yang positif, kita akan mampu menghadapi segala perubahan dan menjadikan ibadah haji kita sebagai pengalaman yang berharga dan bermakna. Selain itu, penting juga untuk kita terus belajar dan meningkatkan pengetahuan kita tentang ibadah haji. Dengan pengetahuan yang memadai, kita akan lebih siap menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang mungkin timbul selama berada di Tanah Suci. Kita juga akan lebih mampu memahami makna dan hikmah dari setiap rukun dan wajib haji, sehingga ibadah haji kita menjadi lebih bermakna dan mendalam. Selain itu, penting juga untuk kita terus belajar dan meningkatkan pengetahuan kita tentang ibadah haji. Dengan pengetahuan yang memadai, kita akan lebih siap menghadapi berbagai situasi dan kondisi yang mungkin timbul selama berada di Tanah Suci. Kita juga akan lebih mampu memahami makna dan hikmah dari setiap rukun dan wajib haji, sehingga ibadah haji kita menjadi lebih bermakna dan mendalam. Manfaatkanlah berbagai sumber informasi yang tersedia, seperti buku, artikel, video, dan ceramah agama untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang ibadah haji. Pemerintah juga terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji dari tahun ke tahun. Berbagai inovasi dan perbaikan terus dilakukan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada jamaah haji. Salah satu inovasi yang sedang dikembangkan adalah penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dengan adanya teknologi informasi, diharapkan pelayanan haji